Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mobil Daihatsu Terios ya, warna putih. Dan untuk Daihatsu Terios ini kena insiden ya teman-teman. Dan insiden saat buka pintu, mobil mundur ya. Jadi penyok pada bagian pintu depan kanan ya, bagian setir, sopir. Dan pintu ini susah dibuka dan juga untuk ditutupnya susah ya teman-teman, karena hengselnya kena ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk proses pengerjaannya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita analisa dulu bagian-bagian yang kemungkinan kena ya. Dan dengan demikian kita bisa mudah ya untuk proses pelurusan pada panel ini ya, panel pintu ini ya teman-teman. Karena bagian pintu ini kena bagian dalam juga ya, bagian engsel serta dudukan engselnya kena juga ya teman-teman. Jadi kita harus lebih teliti ya untuk menganalisanya agar proses pelurusannya lebih mudah ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai cara belajar body repair dari awal sampai selesai ya teman-teman. Khususnya bagi teman-teman pemula, teknik-teknik ini bisa dipelajari dengan mudah ya. Baiklah, untuk pertama-tama proses pengerjaan kita lepaskan dulu aksesoris-aksesoris yang harus kita lepaskan ya, harus kita kerjakan ya. Karena jika tidak kita lepaskan aksesoris-aksesoris yang mungkin mengganggu proses pengerjaannya, ini pengerjaan tidak akan maksimal ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau cat ulang tanpa kena insiden atau hanya ingin ganti warna atau upgrade warna, bisa teman-teman langsung saja ya. Nanti kita bahas di pertengahan video ya teman-teman, saat proses kita setelah dempul dan kita naik amplas sebelum kita naik cat ya. Dan disitu kita akan membahasnya ya teman-teman. Nah, masuk dalam mobil. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah melakukan tahap pengetokan bodi ya, atau pelurusan pada permukaan panel yang penyok ya. Untuk melakukan pengetokan bodi, kita lakukan dengan cara berhati-hati ya teman-teman. Dan kita lihat bagian-bagian yang penyok atau yang nongol ya teman-teman. Dan disitu kita lakukan pengetokan secara bertahap ya teman-teman. Untuk melakukan pengetokan seperti ini, jika panel yang kita ketok itu sudah kehilangan jejak, kita harus lihat pada panel sebelahnya ya teman-teman, atau panel pasangan dari panel yang kita ketok ini ya. Kalau kita ketok bagian kanan, berarti kita harus melihat bagian kiri ya, contoh dari panel yang tidak kena ya teman-teman. Kalau yang kena bagian depan atau belakang seperti kap bagasi atau kap mesin, itu tidak ada contoh ya. Berarti kita harus cari contoh yang bisa kita jadi pedoman ya teman-teman. Seperti misalnya kita lihat di Google, atau kita bisa lihat di jalan ada mobil parkir, kita bisa contoh ya, untuk lebih aman daripada
kita harus menebak bentuk-bentuk dari panel tersebut ya. Tapi pada umumnya untuk panel yang terkena insiden itu pasti masih ada jejak lah ya teman-teman. Tidak mungkin sampai hancur berlipat ya. Karena kalau sampai hancur berlipat seperti itu, ringsek, sudah pasti itu diganti ya teman-teman. Lebih baik itu diganti ya, daripada harus diketok, biayanya mahal, sedangkan diganti itu hampir setara dengan panel yang kita repair ya. Jadi tidak sebanding ya teman-teman. Kecuali kalau memang panel tersebut tidak ada jualnya ya teman-teman, atau harus inden berbulan-bulan ya. Nah itu terpaksa kita repair ya teman-teman. Dan untuk merepairnya juga itu memakan waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Pasti kita harus memakan waktu lebih lama ya, karena proses pengetokan seperti itu agak rumit ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah hampir selesai ya untuk proses pengetokan. Nah ini jika panel permukaan itu bergerak ya, tidak bisa keras ya saat kita tekan itu permukaan panelnya ya. Jadi kita suntik seperti ini menggunakan las, kita panaskan di tempat yang bergerak tersebut, lalu kita ketok ringan dan kita siram air ya teman-teman, agar permukaan bisa keras ya, tidak bergerak lagi saat kita kerjakan nantinya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan ya sebelum naik dempul. Nah untuk amplas sebelum naik dempul ini kita menggunakan amplas 150 ya teman-teman, untuk bagian yang sudah dilas ya. Namun untuk bagian yang catnya, cat lamanya di sekitaran yang dilas itu kita menggunakan amplas 240 ya. Dan intinya beda ya teman-teman, untuk amplas bagian yang dilas dan bagian cat lamanya ya, itu beda ya. Dan untuk area yang kita amplas, jarak dari permukaan yang kita las itu kurang lebih 30-40 cm ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dekat, karena nanti saat kita gradasi penempulan itu tidak dapat ya, tidak dapat bagian amplasnya. Jadi takutnya kita dempulnya keluar dari amplasan itu bisa susah nyambungnya ya saat diamplas, nanti bagian dempulnya tidak bisa digradasikan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pendempulan ya. Dan untuk dempul seperti biasa kita menggunakan mistar seperti ini ya. Jadi kita lebihkan dempulnya, kita oles pada bagian yang terkena las tadi ya. Setelah kita oles, maka kita tarik. Namun oles secara merata dulu ya teman-teman. Diratakan dulu bagian-bagian yang terkena las tadi sampai terisi semua. Lalu kita tarik dengan
mistar gergaji seperti ini ya. Dan untuk narik mistar gergajinya, usahakan gunakan mistar gergaji yang tebal ya teman-teman, karena ini bidangnya agak lebar ya. Kecuali kalau bidangnya agak kecil, itu boleh menggunakan mistar gergaji yang kecil ya teman-teman. Nah, di sini kita jelaskan juga ya, apa bedanya mistar yang tebal dengan mistar yang tipis ya teman-teman, atau yang kecil ya. Mistar yang tebal ini bisa kita gunakan untuk menarik dempul pada permukaan yang lebar ya, atau dempulnya agak lebar ya. Karena jika kita menggunakan mistar yang kecil atau yang tipis, saat kita narik, nantinya dempul akan gelombang ya teman-teman. Karena bentuk dari dempul itu mengikuti alur dari tangan kita ya. Bagian mana yang kita tekan, bagian itulah yang akan tipis ya. Sedangkan yang tidak terkena tekanan, itu akan tebal ya dempulnya, jadi tidak rata ya. Nah, kalau pakai yang mistar tebal seperti ini, dempulnya akan tertarik rata ya teman-teman, mengikuti dari mistar itu sendiri ya. Jika mistarnya lurus, maka dempulnya juga akan lurus ya teman-teman. Nah, itu bedanya ya. Bagi teman-teman yang memang baru pemula atau masih belajar ya untuk mendempul, sebaiknya teman-teman latihan dulu pada panel-panel yang tidak terpakai ya teman-teman. Hanya kita perlu membeli dempulnya saja ya. Kita beli dempul, nggak perlu dempul yang mahal-mahal ya teman-teman. Bisa dempul murahan, bisa. Yang penting bisa untuk belajar lah ya. Serta membeli alat-alatnya ya. Seperti scrap dempul, serta mistar dempul juga ya. Atau kita juga perlu menggunakan scrap KP ya. Itu harus kita persiapkan juga ya teman-teman. Karena suatu saat juga pasti akan terpakai ya untuk alat-alat seperti itu ya. Untuk membuat nut, teman-teman bisa menggunakan isolasi ya atau lakban seperti yang kita lakukan saat ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dempul bagian bawah, tempelkan isolasi bagian nut ke atasnya ya. Itu bisa teman-teman lakukan setelah selesai dempul bagian bawahnya. Sebelum dempul kering bisa dilepas ya isolasinya dan tunggu kering, lalu gantian bagian atas yang kita dempul ya teman-teman. Namun bagian bawahnya tidak perlu diisolasi lagi ya setelah isolasinya dilepas satu sisi ya, karena dempul bagian atas kita yang kita dempul kedua itu akan mengikuti nut yang sudah dibentuk oleh lakban atau isolasi yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi dengan demikian nutnya akan membentuk ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lepas lakbannya dan yang kita dempul tadinya bagian bawah ya. Bagian nut ke atas itu kita lakban ya. Lalu sebelum dempulnya kering kita buka ya seperti ini, kita lepas ya.
dan tunggu dempulnya kering, baru kita bales dempul bagian atasnya ya. Dengan demikian nutnya akan membentuk sendiri ya teman-teman. Namun ini sebenarnya nut kasar ya teman-teman, nut untuk dempul ya. Kalau nut untuk ngamplas itu beda lagi ya teman-teman. Nanti lain waktu kita akan bikin videonya ya, nut untuk ngamplas ya, atau cara ngamplas bikin nut ya. Baiklah teman-teman, selain membuat nut menggunakan isolasi, di sini juga kita mau kasih tahu ya, cara membuat nut hanya menggunakan scrap dempul ya, dengan bantuan pensil ya teman-teman. Nah, untuk membuat nut seperti ini, khususnya nut-nut bagian bidang kecil itu bisa ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan lakban atau isolasi ya. Caranya kita garis dulu dengan pensil secara lurus, dan lalu kita dempul sisi sebelah yang kita garis tersebut ya teman-teman. Setelah itu nanti sebelum kering kita rapikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan ya. Untuk pertama ini kita amplas menggunakan mesin ya teman-teman, dan menggunakan amplas nomor 150 ya. Karena di sini kita akan menghilangkan bagian yang kasarnya ya teman-teman.
untuk permukaan dempulnya ya. Nah, setelah di amplas 150, kita masih menggunakan amplas 150 dan kita menggunakan tatakan seperti ini ya teman-teman. Ini guna untuk meratakan bagian permukaan dempul ya. Jadi area-area yang gelombang bisa kita ratakan menggunakan ini ya teman-teman. Kita amplas sampai rata. Dan di sini akan ketahuan ya teman-teman. Jika permukaan tidak rata, maka tidak akan kena amplas ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan menggunakan amplas nomor 24 ya teman-teman, yaitu nomor 240 ya. Dengan nomor 240 kita akan bisa menghilangkan jejak amplas dari amplas nomor 100 tadi ya teman-teman. Kita amplas sampai rata. Setelah ini kita amplas menggunakan amplas nomor 360, lalu kita naik epoksi ya teman-teman. Dan setelah epoksi, kita amplas lagi nomor 360, lalu kita balas dengan nomor 600, dan terakhir kita amplas nomor 1000 ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak mendempul atau mau melakukan pengecatan pada bodi mobil, memang tidak ada dempulnya, teman-teman bisa langsung amplas saja pada permukaan bodi dengan menggunakan amplas 600 ya teman-teman. 600 rata, setelah itu ditimpa dengan nomor 1000 ya. 1000 sampai rata, barulah kita naik cat dasar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengamplasan. Dan untuk proses pengamplasan diawali dengan amplas 150, setelah itu nomor 240, 360, setelah itu kita naik epoksi ya teman-teman, seperti ini. Dan setelah epoksi kita juga masih menggunakan amplas 360 dibalas dengan nomor 600 dan 1000 ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yaitu tadi ya, kalau teman-teman tidak mendempul atau mau cat ulang saja atau mau siram ya, teman-teman tinggal amplas 600 saja ya. 600 rata pada permukaan panel, lalu di amplas 1000 ya teman-teman. Begitupun jika teman-teman hanya melakukan pengecatan panel atau kurang dari full body ya, sama saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah proses pengamplasan 600 ya pada permukaan panel yang sudah kita epoksi, dan tinggal kita amplas nomor 1000 saja ya teman-teman. Setelah ini akan kita amplas nomor 1000 merata ya, pada bagian-bagian selip akan kita amplas semua. Baik pun bagian panel-panel yang belum diamplas, kita amplas lagi ya teman-teman. Karena saat pengamplasan epoksi itu tidak rata ya, belum terlalu maksimal ya teman-teman. Jadi kita amplas lagi sebelum kita naik cat ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai proses pengamplasan 1000-nya dan kita memasuki tahap pembersihan permukaan panel ya menggunakan degreaser ya.
Untuk degreaser kita gunakan microfiber ya, dan degreasernya sendiri kita menggunakan degreaser dari Belcoat ya, atau produk dari AXT ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan dasar. Namun sebelum kita lakukan pengaplikasian cat, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan tacklot ya, lap tacklot, yaitu lap yang mengandung lem ya. Ini berfungsi untuk membersihkan permukaan dari partikel debu ya teman-teman. Baiklah, kita aplikasikan dulu cat dasarnya, hanya menutupi bagian yang di epoksi saja dulu ya teman-teman. 2 lapis sampai nutup ya. Nanti kita periksa lagi, kalau masih ada yang kurang kita perbaiki lagi ya, sampai hasilnya benar-benar maksimal ya teman-teman. Karena jika ada yang kurang saat kita cat dasar seperti ini akan kelihatan ya teman-teman. Baik pun itu pori-pori ataupun itu ada permukaan yang tidak rata atau bagian nut yang tidak lurus, itu bisa kelihatan pada saat setelah diaplikasikan cat dasar seperti ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah mengaplikasikan cat dasar. Namun ada yang lupa kita bahas tadi mengenai masking ya teman-teman. Masking menggunakan plastik seperti ini ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan produk masking ini di toko-toko online, ini lengkap ya teman-teman. Untuk masking seperti ini. Kelebihan masking menggunakan plastik seperti ini, dia bisa cepat ya proses pengerjaannya, serta tidak terlalu banyak makan isolasi ya teman-teman, karena di dalam masking ini sudah terdapat isolasi bawaan ya dari masking itu sendiri. Jadi kita sedikit efisien waktu, serta bahannya kita agak irit ya, karena jika pakai koran itu boros isolasi. Selain itu koran sekarang susah ya didapat ya, dan pengerjaannya juga tidak terlalu rapi-rapi amat ya kalau menggunakan koran ya teman-teman. Jadi menggunakan masking plastik seperti ini selain rapi juga irit bahannya.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah periksa ya bagian-bagian yang kurang, dan di sini ada sebagian dari epoksi yang tidak rata ya teman-teman. Sepertinya epoksinya agak lewer ya teman-teman, atau jatuh ya. Jadi saat pengamplasan epoksi ini tidak hilang, makanya saat kita cat dasar ini kelihatan ya teman-teman. Jadi kita amplas menggunakan amplas 360 ya. Setelah itu nanti kita bilas dengan amplas nomor 1000 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini perlu kami jelaskan juga bagi teman-teman yang ingin melakukan pengecatan atau pengecatan ulang pada bodi mobil teman-teman, tetapi cat lamanya harus dikelupas dengan menggunakan soda api ya. Untuk menggunakan soda api, teman-teman harus perhatikan dulu ya bagian apa yang harus di soda api tersebut ya. Kalau teman-teman ingin mengelupas bagian-bagian yang panelnya logam, itu tidak apa-apa ya teman-teman menggunakan soda api. Namun jika panelnya berbahan fiber atau plastik, jangan menggunakan soda api sebaiknya teman-teman, karena jika menggunakan soda api nanti takutnya plastiknya atau fibernya ikut lumer ya, jadi akan lebih berbahaya ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman menggunakan amplas nomor 150 saja, diamplas sampai bersih baru dibilas ya, tapi jangan terlalu bersih dulu ya teman-teman. Setelah agak samar-samar baru dibilas dengan amplas 240 ya. Karena jika terlalu habis catnya, nanti takutnya bekas amplas 150-nya itu tidak akan hilang ya pas kita timpa dengan amplas 240-nya ya. Nah, itu akan sangat sulit untuk dihilangkan ya teman-teman, karena plastiknya sudah baret ya oleh amplas 150 tadi ya. Setelah permukaan panel di soda api, sebaiknya permukaan panel dibersihkan dengan deterjen ya teman-teman. Karena jika tidak dibersihkan dengan deterjen, bekas soda api itu tidak bisa ditimpa dengan cat ya teman-teman, ataupun epoksi ya. Karena akan merusak cat yang kita timpa ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memulai untuk proses pengecatan jadi ya. Mungkin ini cat dasar lapis terakhir ya. Dan untuk cat jadi, sebenarnya kita tidak perlu diamplas lagi ya cat dasarnya ya. Jika cat dasarnya tidak ada partikel-partikel ataupun teksturnya tidak
mengalami kulit jeruk ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menghindari dari kulit jeruk atau permukaan tekstur kasar, debunya meruntus, usahakan angin kompresor itu jangan kecil ya teman-teman. Apalagi jika teman-teman menggunakan spray gun seperti yang saya gunakan ini ya. Ini spray gun Italco 1,3 mm ya untuk ukuran nozzle-nya ya. Jadi anginnya tidak boleh di bawah 20 PSI ya teman-teman. Minimal itu 25 PSI ya. Kalau di bawah itu catnya akan meruntus ya teman-teman, atau kulit jeruk ya. Baiklah teman-teman, setelah pengaplikasian cat jadi 2-3 layer, kita selanjutnya untuk memasuki tahap clear coat ya. Dan untuk cat jadinya kita periksa dulu, jika sudah maksimal barulah kita memasuki tahap clear coat. Dan ini kita koreksi lagi ya, bagian-bagian yang belum kena kita spray lagi, dan bagian-bagian yang masih sekira kurang tebal kita timpa lagi ya. Setelah maksimal barulah kita naik clear coat ya teman-teman. Untuk jeda flash off antara layer ke layer kita menggunakan jeda 5-10 menit ya untuk base coat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pengaplikasian base coat ya. Dan beginilah hasil dari base coat yang kita aplikasikan. Tampilannya dop ya teman-teman, tapi tidak kulit jeruk ya, ataupun tidak meruntus ya teman-teman. Namun setelah ini nanti kita bersihkan dengan tacload juga ya. Karena jika tidak di tacload itu kemungkinan masih ada partikel debunya ya teman-teman. Jadi jangan sampai partikel debu yang lepas itu tertimpa oleh clear coat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah proses clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan bell coat 4100 dan kita gunakan rasio campuran di 41 ya, 4:1, 4 clear coat, 1 hardener dan 1 thinner ya teman-teman.
Oke teman-teman, sebelum kita naik clear coat, kita bersihkan dulu permukaan panel menggunakan Tecload ya, seperti yang kita lakukan saat ini ya. Dan untuk penggunaan Tecload jangan terlalu ditekan ya teman-teman, karena Tecload ini mengandung lem ya. Kalau sampai benangnya lengket ke permukaan, itu akan menimbulkan masalah pada clear coatnya nanti ya. Oke teman-teman, kita sudah aplikasikan clear coat satu lapis, namun ada yang nempel ya teman-teman. Kemungkinan ini nyamuk ya, nempel, dan akan kita bersihkan dulu. Namun jangan asal membersihkan ya teman-teman, karena takutnya nanti clear coat yang kita aplikasikan akan rusak ya. Kita menggunakan lakban seperti ini ya, isolasi, dan lemnya kita arahkan ke bagian partikelnya ya. Jadi kita tempelkan ke bagian partikelnya, dan setelah lengket kita tarik ya. Itu tidak akan menimbulkan masalah nantinya ya. Jadi kita tidak merusak clearnya, dan partikelnya kita bisa ambil ya menggunakan lakban. Namun lakbannya harus ditekuk ya teman-teman, jangan terlalu lebar mengenai bagian partikel tersebut ya. Baiklah teman-teman, setelah flash off kurang lebih 10 menit, langsung kita timpa clear coat pada layer kedua ya. Dan untuk layer kedua ini kita lebih tinggi anginnya ya teman-teman, dan kita agak diperlambat speed pengaplikasiannya ya. Jadi itu akan mendapatkan hasil yang basah ya teman-teman pada permukaan clear coat, basah dan wet lock ya. Untuk overlap kita menggunakan overlap 75%. Untuk tekanan angin kita menggunakan tekanan angin 25 sampai 28 PSI ya. Layer pertama 25 PSI, layer kedua kita gunakan 28 PSI ya teman-teman. Dan untuk flash off jeda interval itu kita menggunakan jeda interval antara 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Itu yang biasa saya gunakan ya. Dan untuk jeda tersebut sudah lumayan ideal ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengecatan pada mobil Daihatsu Terios ini ya. Dan beginilah hasilnya setelah kita aplikasikan clear coat. Dan nanti kita akan lihat hasilnya setelah dipoles ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai poles untuk mobilnya ya. Dan tapi mobil ini belum kita cuci ya, belum kita finishing secara maksimal karena kita hanya ingin cepat ya untuk edit videonya. Jadi kita ambilnya sebelum dicuci saja ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lebih detail akan saya berikan nomor WA dan akan saya chat melalui WA ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.